Gempa susulan masih terus mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga hari ke-8 pasca gempa utama, aktivitas kegempaan masih terus dipantau dan warga diminta tetap waspada. Jadi atas dasar informasi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, per hari ini, tepatnya tadi pagi, pukul 5 pagi dilakukan pelaporan. Gempa Flores yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Kemudian gempa yang susulan yang terbesar ada 6,2 magnitudo. Kemudian yang terkecil 1,1, yang sama dengan atau lebih besar dari 5 magnitudo ada 33 kali. Dan gempa susulan, ya tentu saja yang 33 kali itu pasti dirasakan masyarakat, tetapi dari 6.409 kali gempa itu ada 139 kali yang dirasakan oleh masyarakat. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah. Hingga Senin sore, pemirsa, 24 Agustus 2026, BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 100 orang. Dan angka ini meningkat setelah sejumlah korban luka berat yang dirawat intensif tidak berhasil selamat. Dan berikut data BNPB hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Korban tewas tercatat sebanyak 100 orang, korban luka ada 1.603 orang. Pengungsi mencapai 180.327 orang. Kita ke informasi lainnya, seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tidak terkendali. Hingga Senin malam terdapat 19 lokasi kejadian karhutlah yang terjadi hampir bersamaan di sejumlah wilayah. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas. Hingga Senin malam, 19 titik api tersebar di kota Sampit. Kobaran api cukup besar hingga mendekati bahu jalan utama dan mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kotim, per 24 Agustus ada 451 lokasi kejadian dan lahan terbakar 1.460 hektar lebih. Ada sudah 19 lokasi kejadian untuk kebakaran lahannya. Memang sebagian itu ada yang kembali, ada yang baru. Dan yang lebih ada beberapa itu ada 2 sampai 3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000. Petugas gabungan TNI Polri, relawan hingga pihak swasta berjibaku memadamkan kobaran api. Namun cuaca panas dan angin yang cukup kuat membuat api sulit dijinakan. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala. Akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air.
Sementara itu, kabut asap tebal akibat karhutla yang semakin mengganas menyiksa warga karena alami sesak napas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Diketahui Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kasus asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa Ainus melaporkan. Sementara 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi Ainus melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Seluruh sekolah di kota Pekanbaru diliburkan imbas kualitas udara tidak sehat akibat partikel debu dari kabut asap. Sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 182 dan SDN 17 Kota Pekanbaru hari ini mulai meliburkan anak didiknya. Pihak sekolah menggantikan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena ada imbauan dari Pak Wali bahwasanya kabut asap sudah pekat dan kasihan juga anak-anak untuk kesehatannya, maka pembelajaran dilakukan melalui daring. Sampai kapan, Bu? Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita tunggu lagi arahan dari Pak Wali dan Pak Kadis kapan sekolah kembali dibuka. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru mencatat jumlah titik api di Sumatera sebanyak 2.945 titik panas. Sementara titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik yang tersebar di seluruh kabupaten. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan.